Oke, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya good info hari ini yang sangat luar biasa. Makin mantep PP dengan info-info yang menarik. Saya sambil ngerokok dulu ya. PP tinggal approve doang untuk mengenai ETF spotnya, dan banyak sekali yang menggadang-gadang dari para paus-paus besar institusi yang memprediksi akan berbondong-bondong masuk ke PP. PP akan digadang-gadang sebagai raja meme coin di tahun 2026 karena berdasarkan koin yang desentralis ya, dan koin ini nggak ada airdrop, pra penjualan, nggak dikuasai depnya. Inilah desentral seperti BTC. Apakah nanti ke depan jadi BTC-nya meme coin yang di sini diangkat jizat sama Trump, yang mungkin bagi BTC udah terlalu tinggi harganya, akan bermain yang kedua dengan PP? Itu bisa terjadi. Yang jelas PP akan bermasa panjang, akan bikin kalian cuan, tapi ini hanya prediksi yang saya tahu, info-info dari saya. Selebihnya kalian do your lagi, riset sendiri, do your own research, dan semua di sini kerugian ataupun keuntungan tanggung jawab masing-masing. Mas Bro hanya memberikan sebatas info yang saya tahu, dan selebihnya ditanggung masing-masing. Ini sangat menarik, sangat luar biasa. PP ini sangat berhati-hati. Dia nggak mau kecolongan bagi bukan depnya tuh udah nggak ngurusi, udah diserahkan sesuai supply and demand sama holdernya, sama investornya. Udah mengatakan si depnya itu mau maju mundurnya PP udah diserahkan, tergantung komunitasnya. Ini sangat menarik menurut saya. Sekelas Canary Capital ya, sekelas Canary Capital ini sudah mendaftarkan PP ETF kawan, sudah sampai di SEC sekuritas, sudah S1, tinggal approve saja udah go. Tapi kan nggak gegabah. Jangan sampai kita mancing di air keruh, ataupun kita berdagang di makam, ataupun jualan di hutan, ya kan begitu. Ibarat ini kalau market lagi kering, likuiditas nggak ada, ya di ETF kan percuma, dana nggak ada yang masuk. Seperti BTC sudah di ETF kan, selang nggak sampai lama kemudian ETH, kemudian yang lain, ya nggak ada bom karena uang sudah masuk ke ETF BTC semua. Kalau meme coin ini saya rasa nanti PP akan ngebom, tapi nanti ini saya rasa pas saatnya likuiditas masuk, saat dana gelontoran segar masuk, saat bom, dan disitulah akan terjadi pam gila-gilaan, akan bermasa panjang. Saya akan tahan koin ini, nggak akan saya jual-jual, dan mencari koin yang seperti ini nggak gampang, seperti membalikkan telapak tangan yang sudah bertahan sampai 3 tahun lebih, nggak gampang. Yang tahu-tahu masuk top CMC hilang bubar, ini enggak. Ini akan bermasa panjang. Saya tetap akan akumulasi terus 100.000, 200.000, pokoknya akumulasi terus setiap hari. Makin banyak makin numpuk saya koinnya, nggak peduli. Kan kita lihat juga BTCD nya juga masih di atas, tunggu BTCD ke bawah di 50% paling tidak, ledakan dari altcoin akan terjadi. Dan indikator yang ada di TATA BTCD itu mengarah ke bawah semua, mirip tahun 2021. Kalau saya lihat di TA nya ini, puncak-puncaknya itu rupanya mirip tahun 2021, dan ini 59 ini bisa gebrakan terakhir untuk ke atas, untuk mancing-mancing kita, manipulasi, holder digoyang. Tapi ini menarik, seorang Canary Capital ya, ini pun ngatel di PP, apakah nggak makjus, dan sekarang rankingnya pun di 44 kalau nggak salah, di 45 rankingnya, kapitalisasinya udah mendekati 25 triliun. Ini lagi ramai sekali berita fluktuasi minyak, ketidakpastian makro, dan sekarang pengajuan ETF PP. Ini mantap, saya rasa. Wah, jangan sampai kita rame. Coba kalian lihat di CMC, waktu sangat gila. PP ETF diajukan saat chaos global. Gila, luar biasa, waktu sangat gila. Berita perang, fluktuasi minyak, ketidakpastian makro, sekarang pengajuan ETF PP mengenai SEC. Anda tidak harus percaya pada meme coin untuk melihat apa artinya ini.
tapi pasar terus bergerak maju, tidak peduli latar belakangnya. Wah, Capital, Canary yang mengajukan ETF, beritanya kalian cek di CMC. Wah, rame lagi. Memang dulu udah diajukan dulu, cuma ini menunggu apakah ini tanda-tandakan bull market akan ini ya, open season bisa jadi ya. Pokoknya itu yang saya sampaikan siang ini, semangat saja. Wah gila, rame beritanya ini ya, di mantep asli. Canary mengajukan dah S-1 untuk PP ETF. Wah, apakah ini akan terjadi ledakan? Seks sendiri sudah mancing-mancing kok untuk komunitas PP. Udah dibilang sama Seks sendiri katanya bahwa PP itu udah memenuhi syarat kok, udah memenuhi syarat. Jadi nggak ada yang diragukan lagi lah ya. Yang penting semangat, semangat, semangat. Apain siapa yang undang saya ini? Lah males. Sebelum sarapan kawan, saya sarapan biasanya habis beduk kadang jam 11 nggak tentu. Makan 2 kali, paling kalau pagi itu ngopi aja sama makan sama merokok. Nanti makan siang, ya makan siang tuh kadang habis duhur, kadang sebelum duhur. Nanti makan malamnya kadang sore, kalau sore jam 4 makan ya malam udah nggak makan lagi. Kadang-kadang ya sekalian makan malam ya, senangnya nasi goreng juga. Tergantung. Ya banyak sih di sini, kadang lonte, kadang lonte, lontong, sate, lonte ya, jangan jorok kalian, lonte. Di sini ada memang warung lonte, lontong, sate, itu ya, murah kok. Yang jual janda lagi. So Mas Bro, gedit banget. Oke, mungkin itu aja yang saya sampaikan untuk siang hari ini. Semangat kita holding, nanti malam juga kalau lagi ada mood salib ya. Mungkin itu aja, tetap semangat. PP udah main makin oke, makin jos, konsisten sama PP ya. Yang positif kalian ambil, buruk kalian tendang. Kiranya sudah belum subscribe untuk subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP jos.